namanya juga ustadz tidak sekolahan. Jadinya begini deh ya. Bapak Ibu Saudara, seorang ustadz itu mesti sekolah loh. Sama dengan seorang pendeta ya, seorang pemberita Injil itu harus sekolah ya. Seperti itu ya. Mukalab, ini kebanyakan ya, mukalab ya, katanya mantan dari Kristen padahal dari Katolik dia. Katolik kan bukan Kristen ya. Dari Katolik, dari Protestan, dari karismatik ya. Terus jadi mukalab, ngaku jadi ustadz padahal nggak sekolah. Gara-gara ustadz nggak ngaku ustadz, nggak sekolah, jadinya begini nih. Lalu dia membentuk apologet. Loh, apologet itu kan apologetika ya, itu kan membela keimanan. Ini khusus Kristen apologetika itu ya, apologetika Muslim. Lah kan kamu ustadz nggak sekolah, jadi nggak ngerti ya, bahkan nggak bisa bedain tauhid sama ekad. Tauhid itu bukan begini Pak, ini ekad. Ya namanya ustadz nggak sekolahan ya, mukalab ya, mukalab nggak sekolah ngaku ustadz ya, kayak gitu. HTD sekolah dong. Aku jadi Bachelor of Bibliology Study dan Master of Bibliology Study. Bukan kaleng-kaleng Pak, bukan kaleng-kaleng. Mukalab ngaku ustadz nggak sekolahan ya, jadinya begitu ya. Ngaku apologet ya. Ngaku kristolog. Kristolog itu kan Kristen ya, membahas tentang kekristenan. Apologet itu hanya untuk Kristen. Dasarnya jadi 1 Petrus 3 ayat 15 dan 16 ya. Kuduskan Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan, lalu mempertanggungjawabkan keimananmu. Jadi berdebat itu soal keimanan, bukan soal agama. Lah karena mereka kan nggak tahu. Mereka itu hanya para mukalab ya, merasa sok jadi ustadz padahal nggak sekolah. Lalu debat lintas agama, mestinya debat lintas iman ya. Nggak paham ya, waktu ngaku-ngaku Kristen padahal dari Katolik, dari Protestan, dari karismatik, itu kan bukan Kristen ya. Ya karena nggak sekolahan, ngaku ustadz nggak sekolahan, bingung dia mau membahas kitab mereka, dia nggak paham, kan nggak sekolah dia ya. Atau mau membahas ngobok-obok Kristen, lebih nggak paham lagi, cuman modal sok merasa benar ya. Ya ada nggak sih Pak dari ngaku mukalab terus dia sekolah, ada nggak? Kayaknya nggak ada deh, cuman sok pinter aja. Saya dari non Kristen, saya dari Muslim jadi Kristen, saya sekolah ya, makanya nggak aneh-aneh HTD. Ya nggak aneh-aneh ya, saya mendalami Alkitab. Nah karena mukalab ini ngaku ustadz tapi nggak sekolah, mestinya kan dia pahami kitab sendiri dong. Ngopok-opok kekristenan, nggak paham mendirikan apologetika Muslim, kan nggak sekolah dia. Mendirikan kristologi kan nggak sekolah dia ya. Begitulah kalau mukalab ngaku ustadz tapi nggak sekolah, kayaknya suruh membaca juga nggak bisa itu. Ya Bapak Ibu Saudara ya, begitulah Pak ya, ini fakta ya. Gini Pak, saya itu dapat banyak WA dari saudara-saudaraku umat Muslim. Ini tak kasih tahu ya kepada kalian para mukalab yang ngaku-ngaku ya, cuman ngaku sok pinter, bahkan sok ngaku jadi ustadz padahal kamu nggak sekolah. Tak kasih tahu, mayoritas masyarakat di luar sana kagak suka sama kamu itu dianggap tidak waras, ngerti nggak? Kerjaanmu itu maki-maki keyakinan lain, mikir, maki-maki, menjelekkan ya kitab orang lain, sesembahan orang lain, keyakinan orang lain. Itu dosa apa dapat pahala? Dosa. Mayoritas itu waras, Ndul. Tak kasih tahu bocorannya. Saya setiap hari dapat WA dari saudara-saudaraku umat Muslim. Pak Pendeta HTD, kami juga nggak suka itu para mukalab-mukalab itu yang menjelekkan kekristenan. Nah, ya
Dari dalam hati itu orang tahu ini nggak boleh ini. Ya apalagi kan ada di tempatmu kan agamamu agamaku, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Anda mengatasnamakan apa? Mukalaf. Sekolah juga enggak, ngaku-ngaku ustadz lagi. Ya. Ya. Ya, sekolah dulu Ndul. Ya, kamu sekolah sana. Diem dulu sekolah. Nanti kalau kamu sudah dapat levelnya baik, kamu pasti toleran. Ya, nggak akan tuh, nggak minat itu untuk jelekin Alkitab tuh nggak minat kamu. Sama seperti kami juga nggak minat. Kalau di luar sana ya, itu ada yang jelek-jelekin kitabmu itu karena ya sama ya debat sama kamu jelekin Alkitab sana itu kalau sama HTD enggak. Karena HTD paham. Ya, bukan kaleng-kaleng nih. Ya, levelnya beda kita ya. Ya, ya ini bocoran dari saya. Saya setiap hari saya itu sering WA-an sama Pak Haji. Pak Haji sama itu. Mereka bertanya tak jawab ya. Ya, Pak Haji biasanya nanya loncat-loncat di bawah 10 udah dia nyerah. Wah, ini HTD ini jawabnya kurang dari 1 menit semua ya. Kalau saya pas baca ya kan biasanya lewat WA dia ketik gitu kan. Pak Dede aku nanya, kalau saya pas baca pasti kurang dari 1 menit, tapi kadang-kadang ya saya lagi nyetir atau apa baru dibaca nanti. Pokoknya begitu saya baca, semua pertanyaan itu pasti 1 menit. Boleh ditunjukkan ya Pak Haji, yang Anda saudara-saudaraku umat muslim yang suka WA ke saya ya, ya, Anda bisa bersaksi semua toh, semua pertanyaan Anda 1 menit sama HTD dibalas. Ya, asal saya baca asal saya baca, kan ketahuan toh kalau saya baca, nanti centang 2 biru kan, centang 2 biru 1 menit kemudian udah ada jawabannya, pertanyaan apapun. Dan mereka semua itu baik-baik kok tanyanya nggak ada hujat-hujat, nggak kayak kamu Ndul, ya, para mukalaf yang cuman modal sok pinter, sekolah juga nggak ngaku ustadz lagi. Namanya juga usaha Pak, apem Pak, apem. Apem lagi. Aduh, ya, ayo saya menghimbau kepada kalian, apalagi kalian dipanggil ustadz, gitu. Sekolah sana, ya. Sekolah pinteran saya sama kamu loh. Ya, aku tidak pinter bahasa Arab, tidak. Tapi benang merah pinteran aku deh sama kamu, ayo. Para mukalaf, ayo. Ya, apalagi ngomongin Alkitab, 1 menit semua. Dan santai kalau sama HTD itu santai ya. Saya itu dialog sama siapa saja. Saya lebih seneng ketemu sebenarnya. Saya kan di Cibubur ya, para mualaf ya. Saya itu ada di Cibubur, mudah sekali ditemuin ya. Ngopi-ngopi kita ya. Santai-santai aja juga para Tritunggal ya, para Tritunggal ya. Cuman kalau Tritunggal sudah impoten duluan. Ya, saya sering kok tanya sama dialog sama orang Tritunggal ya. Entah dari ortodok, entah dari katolik, entah dari karismatik, biasanya dia datang 4-5 orang. Dia sudah siapin 50 pertanyaan. Saya random. Pak, nomor 1, tak jawab 1 menit. Nomor 15, Pak, tak jawab 1 menit. Nomor 20, Pak, tak jawab 1 menit. 25, Pak, 35, 45. Gini ya, Pak, saya sudah menjawab 5 random. Semuanya saya jawab dan ternyata saya benar Alkitabiah. Bapak bawa berapa? 50 pertanyaan. Yang 45 nggak usah Pak, kita ngopi aja. Pasti sama jawabannya. Ya, Anda salah. Ya, kami benar, kami pakai Alkitab. Kamu gagal paham. Begitu, mereka bisa terima. Dari ortodok, dari itu. Iya Pak, saya bawa 50 pertanyaan. Pak HTD random jawab 5 pertanyaan. Kami nggak bisa bantah, karena Alkitabiah semua. Ya sudah, ngopi aja kita. Seperti itu ya. Ya, saya di Cibubur Pak, jadi mudah sekali. Dulu saya menyediakan setiap Selasa, tapi kan akhir-akhir ini sudah, ya mungkin sudah orang pada mengenal saya ya. Jadi wah, dari mulut ke mulut, wah jangan kalau sama HTD. Ya kamu dikek balik loh, orangnya ketawa-ketawa melulu, tapi jawabannya itu bikin merah kuping. Dan di tempat umum, jadi kita nggak bisa teriak-teriak lah. Iya, itu saya sengaja ya. Saya kalau berdialog itu kalau secara umum di restoran gitu kan sambil ngopi kan di tempat umum, jadi Anda harus mengontrol diri, nggak boleh marah-marah. Seperti itu, jawaban saya pelan gitu ya, saudara-saudaraku dari para mukalaf ya.
saya itu baik loh, ngasih tahu kamu, bocorinnya. Kamu itu dianggap tidak waras loh. Ya, ingat ya, menjelek-jelekan keyakinan umat lain, ngobok-obok kitab sucinya, menjelek-jelekan sesembahannya Tuhan dan Allahnya, menghujat jadi maki itu, kamu itu dianggap tidak waras oleh mayoritas. Kamu saja cuman bermodal sok merasa pintar, sekolah juga kagak, sekolah ustadz juga kagak. Ya, beda sama HTD ini, HTD sekolah, sekolah dong ya. Ya begitu ya Bapak Ibu Saudara, ya karena Anda ngaku ustadz dan tidak sekolah ya jadinya begini, mendirikan apologet. Apa nggak diketawain sih kamu itu? Ya, apologet itu kan khusus untuk Kristen, kristolog itu khusus untuk Kristen. Ya, kalau kamu mau pengkajian terhadap Kristen nih sama HTD nih ya, nggak ngotot orangnya, nggak ngegas, santai, bikin merah kuping, apotek tutup, nggak ada obat. Tuh kalau sama HTD, santai sekali saya kalau dialog sama HTD. Anda tanya apa saja juga. Ya seperti itu ya Bapak Ibu Saudara ya, ya begitulah ya. Kalau ngaku ustadz nggak sekolahan, beginilah jadinya. Ya apologet, kristolog, apalagi nanti ya segala macam lah ya. Kita Indonesia, kita Pancasila, dan saya sudah sampaikan kepada kalian semua ya, para apa itu mukalaf ya. Mayoritas menganggap kamu nggak waras loh. Sorry, saya mesti terus terang ya. Karena kamu juga menghina-hina keyakinan lain, ya ngobok-obok kitabnya orang lain, menghina Tuhan dan Allahnya orang lain. Itu dosa, tak kasih tahu. Nggak akan dapat pahala. Bohong kalau dapat pahala. Bohong. Ya, apalagi kamu tidak punya modal, cuman modal merasa pintar. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus. Itu ciamik ya. Haleluya, amin.